Belakangan ini nama KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjadi sorotan publik. Adapun hal ini dikarenakan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak dengan berani dan tegas membela anggotanya yang terlibat dalam kasus pengeroyokan relawan Ganjar Mahfud di Boyolali. Adapun pembelaan yang diberikan oleh Jenderal Maruli yaitu dengan membantah semua tuduhan yang dilayangkan oleh para politisi yang bertujuan untuk menyudutkan TNI dengan menuding TNI tidak netral dalam pemilu 2024. Bahkan Jenderal Maruli dengan berani belak-belakan menyinggung pernyataan mantan Panglima TNI Purnawirawan Jenderal Andika yang seolah-olah terlalu menyudutkan kesalahan anggota TNI. Padahal dalam insiden pengeroyokan ini tindakan yang dilakukan oleh anggota Yonif 408 Subrasta adalah tindakan spontanitas. Lantaran pada saat itu terdengar suara bising knalpot blong tepat di depan markas Yonif 408 Subrasta. Andai saja rombongan konvoi kampanye relawan Ganjar Mahfud tidak menggeber-geber motornya di depan markas TNI, maka bisa dipastikan peristiwa pengeroyokan ini tidak akan terjadi. Sehingga atas dasar alasan inilah Jenderal Maruli bersikukuh untuk membela tindakan anggotanya. Namun Jenderal Maruli juga bersikap adil dengan tetap memberikan sanksi tegas kepada para anggotanya yang terlibat dalam kasus ini. Tahukah kalian lur bahwa dalam sepak terjangnya di dunia militer, rupanya bukan hanya kali ini saja Jenderal Maruli berupaya untuk membela anggotanya. Pada tahun 2013 silam Jenderal Maruli tercatat pernah pasang badan demi meringankan hukuman yang dijatuhkan anggotanya, yakni Serda Ucok Tigor Simbolon, Serda Sugeng Sumaryanto, dan Koptu Kodik. Pada saat itu Jenderal Maruli masih berpangkat Letkol dan menjabat sebagai Komandan Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan Kartosuro. Sebagai Komandan Grup 2 Kopassus, Jenderal Maruli pada waktu itu merasa dirinya memiliki tanggung jawab penuh atas apa yang telah diperbuat oleh anggotanya. Oleh karena itu, pada sidang berkas pertama, Jenderal Maruli bersedia menjadi saksi para anggotanya. Bahkan dalam persidangan itu Jenderal Maruli memberikan kesaksian jujur bahwa 12 pelaku penyerangan lapas Cebongan adalah anggotanya. Selain itu, Jenderal Maruli juga memberikan kesaksian bahwa ke-12 anggotanya telah menyesali perbuatannya dan mereka meminta maaf karena tindakan mereka telah mencoreng nama baik TNI. Tidak hanya itu, dalam persidangan tersebut Jenderal Maruli juga telah mencoba mempertahankan Serda Ucok. Dalam kesaksiannya, Jenderal Maruli mengatakan bahwa terdakwa Serda Ucok memiliki sejumlah prestasi seperti kemampuan tracking HT secara otodidak dan Serda Ucok bahkan pernah menjadi tim evakuasi saat erupsi Merapi. Sehingga Serda Ucok layak untuk dipertahankan. Dalam kesaksiannya, Jenderal Maruli mengatakan bahwa dirinya memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap anggotanya sehingga anggota yang layak dipertahankan maka akan dibinanya sebaik mungkin. Namun sayangnya upaya pembelaan dari Jenderal Maruli ini tidak membuahkan hasil hingga pada akhirnya Serda Ucok tetap dipecat dari Kopassus dan dipidana 11 tahun penjara. Bagaimana menurut pendapat kalian lur terkait dengan sosok Jenderal Maruli Simanjuntak ini? Baku hantam kalian di kolom komentar ya lur.